Alright, good morning good people. Hari Senin, welcome to Monday. Setiap Senin kita bicarakan tentang mindset, tentang pola pikir yang Anda harus pilih supaya Anda bisa paham apa yang dipilih. Saya sediakan plus and minusnya, keuntungan dan kerugian di setiap masing-masing pola pikir. Ya, at the end of the day, you have to choose what is your mindset untuk Anda pakai di dalam bisnis Anda. Nah, pertanyaan yang saya ingin ajukan atau pertanyaan menarik yang saya ajukan kemarin ke beberapa pengusaha yang saya kelola, yang saya handle, yang saya bantu di dalam proses coaching, saya tanyakan kepada klien kami adalah apa yang terjadi jika Anda terlalu lama berada di dalam survival mode? Apa yang terjadi jika Anda terus bertahan dan bertahan dan bertahan, kelamaan di dalam zona bertahan? Ya, ketika kondisi krisis ini semua orang bertahan, I get it, saya paham. Tapi apa yang terjadi jika sebuah perusahaan terlalu lama ada di dalam zona bertahan? Itu yang kita mau bahas sekarang. Nah, kalau Anda paham bahwa ini adalah kondisi bertahan dan saya lihat banyak perusahaan sedang bertahan, apa sih contoh-contoh daripada bertahan atau survival? Yang pertama adalah cutting cost. Semua biaya yang nggak dibutuhkan kita cut. Semua biaya yang kita bisa pending, kita pending. Termasuk stop investing, stop belanja, stop anything. Terus yang kedua, apa tandanya perusahaan di survival mulai menjual sesuatu di luar core bisnisnya? Ya, anything that creates money. Bahkan saya mensupport teman-teman sell anything, any day, every day you have to sell and sell. Ada yang jualan makanan, ada yang jual minuman, ada yang jual masker, ada yang jual APD, whatever it is. Itu sah dan sangat baik. Itu tanda bahwa Anda sedang dalam proses bertahan atau survival. Ya, lay off people, saya pernah bahas ini kemarin, apakah lay off itu solusi, but that's the point bahwa Anda memutuskan untuk mengurangi biaya dengan mengurangi tim. Oke, so itu tanda bahwa Anda, ciri-ciri yang saya baru sebutkan, ciri-ciri bahwa Anda dalam posisi sedang survival mode. Nah, kalau Anda bilang apa lawannya survival, tentu adalah growth, ya, growth mode. Jadi di dalam spektrum bisnis itu adalah namanya survival ketika krisis, ketika pandemik seperti ini, dan ketika Great Recession tahun 1930 dan banyak resesi kemarin waktu subprime mortgage tahun 1998 ada krisis dunia dan seterusnya. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lihat ketika bisnis itu selalu dalam kondisi survival dan kemudian growth mode. Kapan pada saat growth mode terjadi atau masa pertumbuhan ini, yaitu ketika ekonomi lagi membaik, ya, lagi dalam posisi berkembang, cash in yang bagus, cash flow yang bagus, marketnya bertumbuh, demandnya naik, itu posisi Anda growth. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini kita lihat ya apa perspektifnya. Ketika Anda dalam proses surviving mode terlalu lama, Anda kehilangan apa risikonya? Anda kehilangan pertama adalah kehilangan income stream, yaitu pendapatan Anda yang sejati, bukan pendapatan Anda yang untuk tutup tambal sulam ya, seperti jualan masker, jualan APD, jualan makanan, itu cuma tambahan saja. Kecuali memang Anda restoran ya. Kalau Anda bisnis yang di luar makanan, APD dan hand sanitizer, Anda menjual itu hanya untuk menutup saja. Nomor satu, ketika Anda kelamaan di surviving mode, Anda akan kehilangan income stream Anda yang sejati karena customer Anda tidak lagi Anda fokuskan. Anda fokus customer baru untuk menjual barang-barang yang lain, atau customer lama Anda dijadikan sasaran untuk menjual barang baru Anda. Anyway, you punya income stream menjadi mandek. Yang kedua, Anda tidak punya kesempatan untuk menggarap market Anda diambil kompetitor. Ya, jadi market Anda akan diambil kompetitor karena market Anda itu ada dan Anda tidak taking care of dan diambil kompetitor. Yang ketiga, risiko survival mode yang terlalu lama itu membuat Anda capek dan tim Anda lemes ya, karena mereka kehilangan gairah untuk bekerja, kehilangan alasan untuk bekerja dan mengembangkan diri ya. Bertahan itu penting, jangan salah paham ya. Saya bahkan bilang jangan terlalu cepat bergerak menuju berkembang atau growth mode, karena kalau Anda tidak siap Anda akan jatuh dan malah bangkrut. Tapi bertahan terlalu lama ini membuat Anda menjadi lemes, capek ya, mentally exhausted, bukan physically, mentally exhausted. Oke, so apa risikonya ketika Anda bekerja masuk ke dalam growth mode? Yaitu ketika Anda belum siap, tadi saya katakan Anda bisa bangkrut, uang Anda habis, usaha Anda bertahun-tahun mengumpulkan aset akan lenyap karena Anda invest di waktu yang salah, Anda bergerak
terlalu cepat. Dan ini banyak contohnya ya. Poin saya adalah Anda paham intinya adalah growth mode ini ada risikonya ya. Tapi tentu ada enaknya ya. Apa enaknya? Yaitu ketika Anda masuk ke dalam momen agresif, berkembang, maka Anda bisa mengalahkan kompetitor, Anda bisa mengambil market mereka. Seperti saya katakan di vlog saya sebelumnya, kondisi sekarang market ini seperti perawan, tanda kutip ya, quote unquote sebagai virgin lagi. Karena tidak ada lagi transaksi yang umum, mereka sedang tidak terbiasa belanja ke satu vendor. Dulunya mereka setia ke vendor A, mereka lagi tidak setia kepada siapapun. Siapa dulu yang melamar, tanda kutip marketnya, kemungkinan besar akan mendapatkan kata yes. Dan Anda mendapatkan kesempatan untuk mengambil market kompetitor Anda. Pada supplier-supplier atau komputer-komputer yang sudah Anda anggap susah dikalahkan ketika masa-masa jaya, sekarang saatnya untuk berkembang. Nah, ketika ada risiko dan plus dan minus dari masing-masing survival seperti ini, maka tentu Anda mesti hati-hati. Nah, saya ada tawarkan hal yang ketiga, yaitu namanya antara tengah-tengah survival dan growth, yang kita bilang dengan namanya agresif. Jadi bertahan survival tapi agresif. Saya bayangkan seperti lampu traffic light ya. Ada merah, itu bertahan. Hijau, itu growth. Merah, hijau. Apa yang tengah-tengah? Kuning ya. Jadi ada mindset ketiga, yaitu namanya bertahan tapi agresif. Apa itu bertahan tapi agresif? Bertahan tapi agresif itulah satu kaki Anda fokus untuk supaya tidak bangkrut. Kaki satu fokus untuk siap-siap lari. Ya, seperti kita di traffic light, di perempatan lampu kuning, itu tandanya apa? Tandanya Anda sudah mesti masuk gigi satu, mulai kopling diinjak kalau Anda manual, atau mulai masuk ke D ketika Anda matic dan Anda nginjak rem. Begitu lampunya hijau, jos, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika lampu kuningnya diabaikan? Anda merah terus. Ya, ketika lampu hijau, Anda disalib oleh orang lain. Ya, bisa ngerti poin saya. Nah, apa itu namanya bertahan tapi agresif? Bertahan tapi agresif itu ada 4 kriteria yang Anda mesti perhatikan. Ya, bertahan tapi agresif ini mental ya. Ini masalah mindset. Yang pertama adalah aset. Ketika Anda sudah fokus untuk mulai bertahan tapi agresif, lampu kuning, maka Anda mesti lihat apakah aset uang Anda sudah bisa BEP. Jadi apakah Anda cash flow break even. Apa namanya cash flow break even? Antara pengeluaran dengan pemasukan. Itu Anda bisa atur supaya kembali ke titik ketemu. Jadi tidak lebih banyak keluarnya dan lebih sedikit masuknya. Ini yang bisa saya katakan tadi ya, di survival mode Anda bisa jual apapun, whatever it takes, yang penting sell, yang penting dapat uang dulu, cash flow masuk ya. Setelah Anda melihat bahwa lumayan relatif BEP, maka syarat pertama dipenuhi. Yang kedua, aset yang kedua adalah aset ada beberapa ya, yaitu Anda punya tim. Apakah tim Anda sudah cukup untuk mengerjakan hal baru? Jadi tim existing Anda ini jumlahnya ada enggak untuk mulai berkarya kembali ke main core bisnis Anda. Mulai menemukan konsep baru, mulai menawarkan ke konsumen-konsumen yang mungkin belum mau yes, katakan mereka belum mau beli, tapi mereka sudah tahu bahwa Anda tetap eksis dan tetap hidup. Ya, apakah tim Anda ada? Jadi aset pertama uang Anda ada, yang kedua adalah tim Anda ada. Dan yang ketiga adalah apakah Anda punya kesempatan untuk mengambil kredit lain atau berhutang, atau kalau kita bilang secara umum ya, secara normal berhutang untuk bisnis. Ya, apakah Anda bisa menambah kredit lain Anda untuk mulai invest di tempat yang Anda anggap menghasilkan di bisnis Anda. Ya, anyway, kita bahas ini cukup banyak sih sebetulnya. Jadi aset ini banyak hal yang perlu kita lakukan, termasuk waktu Anda punya apa tidak, begitu ya, karena aset timing juga penting. That's number one, aset ya. Yang kedua adalah mentality. Jadi setelah aset kita mesti bicara masalah mentality. Mentality Anda sendiri dan mentality tim Anda sendiri. Ketika Anda dalam kondisi bertahan tapi agresif, Anda mesti mulai tanya kepada tim Anda, hey guys, geng, apakah Anda sudah siap untuk mulai berubah lagi, masuk ke gigi 1, gigi 2, dan gigi 3? Apa artinya itu? Kita mulai merombak lagi budaya kita mulai merubah cara main kita, karena tidak akan sama ya, dari pre-pandemic ke post-pandemic ya. Kita mesti siap-siap untuk market the new normal. Ya, saya bahas di hari kemarin, 2 hari lalu tentang new normal. Nah, Anda mesti siap-siap, tim Anda mesti diajak ngomong apakah Anda siap ya, dari hati ke hati, dari face to face, make it simple, jangan terlalu rumit juga, tapi make it simple bahwa tujuan Anda kita adalah mulai bilang, oke, apakah Anda siap mentalnya untuk berkembang masuk ke shift atau next level. Ya, pastikan tim Anda siap ya, apakah mereka masih loyo, apakah mereka butuh waktu, apakah mereka siap ya.
Most likely ketika perusahaannya memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan siap. Sebetulnya ini yang mereka tunggu-tunggu ya, karena sekali lagi bertahan terlalu lama itu membuat mental mereka drain, ya, mentally exhausted, capek banget. Oke, itu yang kedua. Setelah aset ada mental. Yang ketiga adalah Anda mesti evaluasi dulu. Ya, di titik di mana Anda kembali melihat apakah perusahaan kita ini harus bertahan seperti ini, terseok-seok karena pandemik, itu karena kondisi pandemik saja, ataukah fundamental perusahaan kita memang nggak baik dari sananya. Again, ini pernah saya bahas di vlog saya tentang keuangan ya, apakah ini memang benar jelek karena pandemik, atau memang dari sananya sudah jelek karena perusahaan kita kurang bagus. Anda mesti lihat SOP Anda mesti melihat aturan main Anda mesti melihat workflow Anda mesti melihat fundamental finansial Anda perusahaannya. Apakah selama ini lepas dari masalah pandemik, perusahaan Anda ini berantakan nggak? Mungkin ketika Anda dalam proses mencari uang sebanyak-banyaknya, Anda melupakan core aturan main bisnis secara umum, yaitu aturan kelola keuangannya berantakan, aturan SOP-nya tidak lean, tidak ramping, tapi lebih gemuk, lebih tidak efisien, tidak efektif. Jadi Anda mesti evaluasi hal ini. Ya, ini yang saya bantu kepada banyak klien-klien kami untuk mulai masuk ke growth mode, yaitu ketika masuk dalam lampu merah, mereka sudah setuju masuk lampu kuning, yaitu agresif. Walaupun masih bertahan, ya, bertahan tapi masuk ke dalam agresif. So, aset, mental, and evaluasi, dan yang paling terakhir adalah planning. This is the point di mana Anda paham when you are bertahan, surviving but agresif, tapi mau menyerang, Anda harus planningkan transisinya bagaimana. So, how to get the market, how to convey the market, how convey the value to the market, bagaimana to speak to the market now. You know, that's the whole planning yang Anda mulai lakukan, Anda mulai renungkan. Sehingga pada saat lampunya benar-benar hijau, Anda sudah jos, jalan, serang langsung, full speed. Itu yang saya mau sampaikan guys. This is mindset. Of course you have to choose. Apakah Anda masih mau bertahan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk menyerang? It's good, fine with you, fine with that. Apakah Anda posisi sekarang growth karena Anda dalam posisi diuntungkan? Ketika Anda dalam posisi thriving, dalam posisi banyak uang, bisnis Anda kebetulan lagi diuntungkan, good, you have to grow. Or Anda dalam posisi bertahan tapi agresif. Semoga bermanfaat. Silakan pilih plus and minusnya. Ada masing-masing tanggung jawab di diri kita. Semoga berguna. Stay safe, stay healthy. See you tomorrow guys. Boom.